Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan, saya Giga Alvin Sapsana. Di sini saya akan mengajarkan kalian gimana pengasahan posisi 1G. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih pengasahan 1G itu apa? Belum. Belum. Eh, Pengasahan 1G adalah posisi pengasahan yang dilakukan pada benda kerja mendatar di mana elektroda dan touch berada di atas benda kerja dan program cari mengalir ke bawah secara gravitasi. Posisi ini dianggap paling mudah dikuasai oleh juru las. Yang pertama ada kode internasional yaitu 1G atau drop atau 1F filet. Yang kedua arah pengelasan biasanya dari kiri ke kanan atau maju. Yang ketiga ada tingkat kesulitan. Ya ini kesulitannya paling rendah ya karena 1G ini adalah basic atau untuk ibaratnya kalau pengelasan ini untuk pemula. Terus posisi benda kerja horizontal atau datar, gravitasi logam cair, jatuh ke bawah atau sama dengan menguntungkan. Standarnya AWS D1.1 atau ASME second atau bulan. Oke, lanjut. Kita akan membahas selanjutnya yaitu posisi dan arah pengelasan. Yang pertama 1G ini yang saya bilang tadi ya teman-teman, itu flat atau datar. Yang pertama itu teman-teman, itu seperti gambar di sini, seperti yang kita lihat teman-teman ya. Ini ibaratnya benda kerja dan ini datar saja gitu teman-teman, datar. Terus kita ada di 2G juga horizontal lah bendanya, tapi dia vertikal dan las arah ke horizontal. Yang ketiga ada 3G, dia vertikal tapi benda vertikal dari arah yang dari lasnya itu dia arahnya ke vertikal. Yang keempat ada 4G atau overhead, bendanya itu horizontal tapi lasnya dari bawah. Kalau 4G teman-teman. Oke, lanjut. Kita lanjut, apa saja sih teman-teman tahu nggak di sini peralatan apa aja sih yang digunakan saat ngelas gitu? Ada yang tahu nggak? Belum. Oke, kita bahas ya teman-teman. Terutama ada peralatan yang digunakan. Yang pertama mesin las SMAW, stick welding, mesin las GMAW atau MIG, mesin las GTAW atau TIG, mengatur ampere dan polaritas. Yang kedua, perlengkapan bantu. Yang pertama klem massa, yang kedua kabel las, yang ketiga meja las atau welding table, yang keempat ada ragum dan klem penjepit. Selanjutnya ada elektroda atau cutlass. Yang pertama elektroda 6013 atau Ruffield. Yang kedua ada elektroda 7016 atau low hydrogen. Yang ketiga ada gear ER70S 6 atau MIG. Yang keempat itu ukurannya diameter 2,6 sampai 4,0 mm. Yang keempat itu ada alat ukur atau QC. Pertama penggaris baja atau mistar. Yang kedua ada welding gig atau ukur bed. Yang ketiga ada termometer atau klien suhu. Yang keempat ada jangka sorok atau Weimer. Oke, kita bahas selanjutnya ya. Kita bahas prosedur pengelasan. Teman-teman tahu nggak sih? Ada yang tahu nggak prosedur pengelasan itu 1G atau pengelasan namanya itu gimana?
Belum, Pak. Belum juga? Belum. Ya oke, kita bahas ya. Pertama itu persiapan benda kerja teman-teman. Persiapan benda kerja dari karat, cat atau kotoran, level atau chamber bila perlu dipasang benda kerja pada meja las dalam posisi datar. Yang kedua ada pengaturan mesin las. Alur ampere sesuai diameter elektroda, pilih polaritas yang tepat dan periksa sambungan kabel massa dan holder. Yang ketiga ada pengelasan root pass. Nyalakan busur las, terus las akar dengan gerakan stringer atau wave, dan jaga kecepatan diam sudut elektroda konsisten. Yang keempat ada pembersihan slag. Matikan busur, biarkan dingin sesaat, pukul slag dengan capping, emper, sikat bersih dengan mill brush sebelum pas berikutnya. Yang kelima itu ada filler atau cap pass. Dilakukan pengelasan, pengisian atau filler pass dan penutup cap pass. Pastikan overlap antar pas minimal 1:3 lebar gap. Periksa visual setiap layarnya. Yang keenam ada inspeksi dan finishing. Periksa dimensi bed, lebar tinggi, kerataan, cacat hasil, dan lakukan pengujian seperti PT, TT, atau band test sesuai standar PPS. Oke, selanjutnya parameter pengelasan 1G. Yang pertama diameter elektroda, yang kedua arus ampere, yang ketiga tegangan, yang keempat kecepatan las, dan yang kelima preheat suhu. Yang pertama diameter 2.0 dengan ampere 5 sampai 80 ampere. Yang tegangannya biasanya digunakan pada 18 sampai 20 volt. Terus kecepatannya biasanya 100 sampai 150 dan preheat suhunya tidak diperlukan. Yang kedua ada di diameter 2.6. Biasanya dia memakai ampere 70 sampai 110 ampere dan tegangan 18 sampai 22 volt. Kecepatan las biasanya dia di 120 sampai di 180. Preheat suhunya tidak diperlukan. Selanjutnya ada di diameter 3,2 dengan ampere biasanya dia di 90 sampai 140 ampere dengan tegangan 20 sampai 24 volt. Kecepatan las yang biasanya dia dipakai di 150 sampai 220 kecepatannya. Terus preheat suhunya biasanya dia kurang dari 80 Celcius jika perlu. Terus selanjutnya ada di diameter 4,0. Yang pertama harusnya biasanya dia ampere mainnya di 130 sampai 180 ampere. Terus tegangannya biasanya dia di 22 sampai 26 volt. Terus kecepatannya biasanya dia pakai di 180 sampai 280. Terus preheat suhunya biasanya dia kurang dari 100 Celcius, biasanya di batu tebal. Ini teman-teman biasanya di 70 sampai 80 Celcius itu biasanya sudut kerja biasanya. Terus kalau 10 sampai 15 itu sudut jalan, 3 sampai 5 mm itu biasanya jarak busur, dan kiri ke kanan biasanya kita melakukan dari arah pengelasan.
Dan kita selanjutnya akan bahas keselamatan kerja atau K3. Yang pertama, alat pelindung mata. Gunakan helm mas dengan filter set 10 sampai 12 kacamata safety untuk memperkerjakan sekitar area las. Yang kedua ada pelindung tangan dan badan. Sarung tangan kulit las, apron atau jaket kulit, tahan panas, sepatu safety, besi di ujung. Terus ada ventilasi udara. Biasanya seperti bengkel gitu harus banyak-banyak ventilasi karena udara asap pas itu tidak baik untuk kesehatan. Yang yang keempat itu ada bahaya kebakaran. Jauhkan material mudah terbakar, siapkan apa di area las, jangan las dekat gas dan bahan kimia. Selanjutnya ada bahaya listrik. Periksa isolasi kabel sebelum bekerja, jangan dipegang elektrode dengan tangan basah, matikan mesin bila ada tidak digunakan. Selanjutnya ada pertolongan pertama. Kenali lokasi P3K dan pelajari prosedur darurat kebakaran dan sengatan listrik. Jadi kita kalau misalnya di bengkel harus tahu ya teman-teman kayak di mana karena apa namanya musibah nggak ada yang tahu ya. Oke, akhirnya kita kesimpulan ya teman-teman. Kesimpulannya yang pertama, posisi 1G adalah posisi pengawasan paling dasar atau mudah, ideal untuk pelatihan awal jelas. Kayak kita misalnya mau belajar les nih gitu. Yang awal apa sih? Ya itu 1G dulu ya, karena untuk pemula banget, mudah banget. Yang kedua ada gravitasi, membantu logam cair mengisi sambungan dengan baik, menghasilkan head yang rapi. Yang ketiga ada penguasaan parameter, arus sudut, kecepatan adalah kunci kualitas hasil kelas 1G. Yang keempat ada prosedur yang untuk persiapan, pengelasan, pembersihan, dan inspeksi. Yang kelima ada K3 wajib yang diterapkan. Yang pertama helm, APD lengkap, ventilasi, dan kesiapan pelangganan darurat. Yang keenam ada sertifikasi jurulas dimulai dari penguasaan posisi 1G sebelum 2G, 3G, dan 4G. Dari sini teman-teman ada yang ditanyakan ya? Cukup. Baik, kalau cukup saya cukupkan saja perkuliahan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.